Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, alhamdulillah sehat semua ya. Sehat, Bu. Nah, Ananda, sebelum mulai pembelajaran silakan dulu pilih sampah depan belakangnya, Nanda. Silahkan buang pada tempatnya ya. Elin aja yang buang ya. Ya, titip Elin. Nah, sudah bersih kan depan belakangnya? Sudah, Bu. Nah, apabila kelas kita sudah bersih, karena kebersihan sebagian Dari iman. kebersihan sebagian dari iman. Nah, Ananda, sebelum mulai pembelajaran, silakan anak ibu membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Selesai. Nah, Ananda semuanya, sekarang ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Elina Putri, Hadir, Bu. Afni Yuliana, Hadir, Bu. Idris, Alfa, Bu. kemana dia? Nggak tahu, Bu. Oh, Alfa ya, bilang sama Idris ya minggu besok harus masuk, soalnya kita mau ujian lagi ya. Iya, Bu. Nah, Ananda semuanya, tahu nggak Ananda apa pembelajaran kita pada hari ini? Lupa, Bu. Tahu nggak anak ibu kalau kita belajar Al-Quran hadis hari ini? Tahu kan? Oh iya, Bu, ya. Nah, Ananda, sebelumnya ada dari anak ibu yang membawa Al-Quran? Bawa, Bu. Ada, Bu. Nah, bawa Al-Quran semuanya ya. Iya, Bu. Nah, pembelajaran kita hari ini itu adalah baca ya anak ibu, Iya, Bu. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, coba baca Nanda. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Anak ibu sering baca Al-Quran di rumah? Sering, Bu. Berapa kali baca Al-Qurannya dalam sehari? 5 kali, Bu. 5 kali sehari. Berapa ayat baca atau berapa halaman? 2 lembar, Bu. 2 lembar, Masya Allah. Kalau sehari aja 2 lembar. Kalau sehari itu 5 kali ya. 5 kali 2, 10. Berarti sehari itu udah banyak ya. 10 lembar ya Iya, sehari. Bu, 10 lembar. Nah, 2 hari bisa sampai 2 juz itu. Nah, Ananda semuanya, tahu nggak Ananda apa itu pengertian Al-Quran? Belum, Bu. Al-Quran. Belum ada yang tahu? Belum, Bu. Nah, Ananda, Al-Quran berasal dari, menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, Qur'anan. Nah, apa bacanya Nanda? Qoro'a yaqro'u Qur'anan. Nah, qoro'a, yaqro'u. Qur'anan. Nah, itulah Ananda. Apa artinya? Artinya bacaan. Apa artinya Nanda? Bacaan. Jadi Al-Quran menurut bahasa itu berarti Bacaan. Nah, Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Bagaimana Al-Quran menurut istilah? Al-Quran menurut istilah. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi apa? Nabi Muhammad. Nah, jadi Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dengan perantara malaikat Jibril, berpahala bagi yang membacanya. Nah, apa tadi? Kalam Kalam Allah. Ya. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat secara Jibril. berangsur-angsur dengan perantara malaikat Jibril dan berpahala bagi yang membacanya.
kepada Nabi Muhammad. Ya. Terus Oh, secara berangsur-angsur. berangsur-angsur. Dua nak beri uang Terus Melalui perantara malaikat Jibril. Terus Berpahala bagi yang membacanya. berpahala bagi yang bacanya. Nah, kalam Allah ini, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Itu tidak langsung diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, melewati siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Nah, diturunkannya itu secara Berangsur-angsur. tidak secara semuanya atau seutuhnya. Misalnya Al-Quran 30 juz kan? Ya. Nah, diturunkan secara berangsur-angsur. Misalnya itu yang diturunkan pertama itu adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ayat pertamanya itu yang berbunyi Iqra, yang berarti bacalah. Nah, itulah bagaimana Al-Quran tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya dengan perantara malaikat Jibril. Dari Allah ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril baru ke Nabi Muhammad. Selanjutnya itu siapa yang membacanya itu Mendapatkan pahala. mendapatkan pahala. Tadi Elin bacanya itu 5 kali dalam sehari. 2 lembar per hari. 2 lembar per hari ya? Enggak, 2 lembar sekali baca, Bu. 2 lembar sekali baca juga. Ya Allah, Masya Allah sekali ya. Nah, harus ditingkatkan lagi ya. Afni juga gitu ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya itu tadi Al-Quran secara bahasa udah, Udah. istilah udah. Yang nggak ngerti sampai di sini siapa? Udah paham, Bu. Udah paham ya? Iya, Bu. Nah, nanti kalau ibu tanya setelah ini bisa nggak ibu menjawab? Insya Allah, Bu. Alhamdulillah bisa ya. Iya, Bu. Nah, yang selanjutnya itu Al-Quran ini memiliki keistimewaan. Apa saja keistimewaan Al-Quran? Ada 4 ya, Bu ya. Apa yang pertama? Siapa yang masih ingat? Sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup, betul. Pedoman hidup. Nah, Nanda, Al-Quran ini merupakan pedoman hidup bagi manusia sepanjang masa. Misalnya, apa-apa masalah kita, apa-apa kendala kita dalam kehidupan kita itu, jalan keluarnya itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah asifah bagi kita, adalah obat bagi kita. Paham kan Ibu? Paham, Bu. Nah, selanjutnya apa? Penyempurna kita terdahulu. Penyempurna kitab terdahulu. Nah, jadi Ananda semuanya, misalnya apa-apa saja yang ada dalam Al-Quran. Misalnya kitab terdahulu yang pertama apa? Taurat. Terus? Injil. Terus? Zabur. Nah, itu merupakan kitab terdahulu. Nah, dari Al-Quran ini, apa-apa saja ilmu-ilmu yang ada di kitab-kitab yang terdahulu, dimuatnya di dalam Al-Quran. Jadi, makanya Al-Quran itu penyempurna kitab Terdahulu. Nah, penyempurna kitab terdahulu. Nah, selanjutnya apa lagi Ananda? Sebagai ilmu pengetahuan. Nah, sumber ilmu pengetahuan. Nah, jadi gini Ananda. Misalnya Ananda ada belajar matematika, Ada. fisika, Ada. biologi, Ada. bahasa Indonesia. Ada. Semua yang Ananda pelajari itu ada di dalam Al-Quran. Jadi, apa ya yang kita ragukan lagi kepada Al-Quran? Nggak ada kan? Ada, Bu. Jadi Al-Quran ini sebagai sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran ini itu merupakan apa-apa saja masalah dan pembelajaran yang ada di atas dunia. Al-Quran sudah terlebih dahulu untuk sudah dibahas di dalam Al-Quran ya. Ya. Nah, selanjutnya apa Afni? Ini, Bu. Apa? Diturunkan oleh Allah. Diturunkan oleh Allah dengan bahasa Yang mudah dimengerti. yang mudah. Bahasa Arab, Bu. Nah, bahasa Arab pintar. Diturunkan di dalam bahasa Arab. Terus dalam bahasa Arab itu tidak susah sekali orang bacanya. Jadi
Setiap orang pasti bisa membacanya dan memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitulah Ananda. Jadi, apapun ada yang bilang saya malas baca Al-Quran karena susah, bla bla bla. Nah, itu bukan alasan ya Ananda. Iya, Bu. Karena kita sebagai orang Islam, orang Muslim, kita wajib membaca Al-Quran karena Al-Quran itu merupakan pedoman Hidup. Al-Quran itu merupakan pedoman hidup. Nah, selanjutnya apa Nanda? Udah, Bu. Udah ya? Udah 4 tadi, Bu. Nah, itulah Ananda semuanya. Terus ada lagi yang dari Al-Quran secara bahasa, Al-Quran secara istilah, hingga keistimewaannya. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak mengerti sampai sini? Alhamdulillah ngerti, Bu. Alhamdulillah ngerti ya. Jadi Ananda, ratusan juta orang yang akan datang dan yang telah berlalu itu tetap membaca Al-Quran. Walaupun dia tidak memahami makna dalamnya, tapi dia tetap membaca Al-Quran ya. Iya, Bu. Nah, seperti itulah Ananda. Selanjutnya kita masuk kepada hadis ya. Iya, Bu. Hadis. Anak ibu tahu pengertian hadis secara bahasa? Lupa, Bu. Lupa ya anak. Gini Ananda, ibu akan menjelaskannya. Hadis itu secara bahasa berasal dari kata hadatsa. Hadatsa. Yang apa artinya? Kabar, berita, peristiwa, dan lain sebagainya. Jadi hadis ini berarti kabar, berita, peristiwa. Nah, itu hadis menurut bahasa. Nah, menurut istilah gimana? Yang tahu hadis menurut istilah? Yang ada kalam-kalamnya, Bu. Yang ada kalam-kalam. Kok yang ada kalam-kalamnya? Itu kan Al-Quran. Oh, salah, Bu. Nah, Lupa, jadi Bu. hadis ini merupakan segala sesuatu, baik itu perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, takrir atau ketetapan Rasulullah, nah, disandarkan kepada Rasulullah. Itu merupakan Pengertian hadis. pengertian dari hadis. Misalnya Rasulullah semasa kecilnya itu mengapa? Pengembala. Nah, itu pengembala itu dibilang sunnahnya Rasulullah. Nah, Rasulullah sering berdagang ya? Iya. Nah, berdagang. Nah, itu merupakan sunnah Rasulullah. Rasulullah itu merupakan pedagang yang dermawan dan tidak pernah berbohong sekalipun. Paham anak ibu sampai sini? Paham, Bu. Nah, seperti itulah Ananda. Jadi, tadi ada yang bilang sunnah. Sunnah kan? Sunnah, tahu nggak apa bedanya sunnah dengan hadis? Nggak tahu ya? Enggak, Bu. Nah, ibu akan menjelaskannya. Tadi hadis segala perkataan, perbuatan, ketetapan yang disandarkan kepada Rasulullah. Sedangkan sunnah segala perbuatan, perkataan, ketetapan yang disandarkan ke Rasulullah, baik sesudah diangkat menjadi Rasul maupun Sebelum diangkat. Nah, itu pengertian sunnah, perbedaan sunnah dan hadis. Jadi bedanya tipis sekali ya Nanda. Iya, Bu. Nah, hadis Al-Quran sudah, hadis sudah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, Anda harus ketahui ya, ada hadis-hadis Rasulullah itu. Hadis-hadis Rasulullah itu banyak sekali. Itu bisa Anda baca di perpustakaan. Dan Anda juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita sudah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan diberi syafaat oleh Rasulullah. Nah, selanjutnya fungsi Al-Quran dan hadis. Setelah kita membaca Al-Quran, mengamalkan hadis juga, mengamalkan Al-Quran juga, apa sih fungsinya? Ada yang tahu fungsi Al-Quran? Fungsi Al-Quran. Nah, fungsinya apa Nanda? Sebagai sumber ajaran hukum Islam yang Pertama, sumber ajaran hukum Islam yang pertama. Nah, Al-Quran dan hadis ini merupakan sumber ajaran hukum Islam yang pertama. Jadi, Islam ini berpegang teguh sekali kepada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya apa Nanda? Sumber informasi yang tidak dapat diketahui oleh akal manusia. Nah, sumber
sumber informasi yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Selanjutnya apa, Nanda? Petunjuk hidup bagi manusia, Bu. Petunjuk hidup bagi manusia. Nah, misalnya anak ibu sedang dilanda masalah yang sangat besar, anak ibu jangan lari kemana-mana. Anak ibu tetap berpegang teguh kepada Al-Quran Dan- Allah dan sunnah. Oh. Nah, selanjutnya apa? Itu penyempurna kitab terdahulu. Nah, tadi penyempurna kitab terdahulu. Jadi meskipun Al-Zabur, Taurat, dan Injil itu tidak ada pada saat sekarang, nah itu sudah dibahas di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini besar sekali maknanya, Ananda. Kita harus meyakini, mengamalkan, serta memahaminya. Jadi kata Allah, Al-Quran ini tidak susah dibacanya, bahkan mudah dibacanya. Nah, seperti itulah, Ananda. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, tidak ada ya. Nah, Ananda semuanya, tadi kita sudah membahas Al-Quran, Sunnah, serta fungsinya. Jadi Ibu mohon kepada anak Ibu, apabila kita membaca Al-Quran satu huruf, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita. Bukan kita saja, orang tua kita, bapak, mama kita juga diberikan pahala dari bacaan dan ibadah kita tersebut. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Pulang udah, Bu. Pulang lagi ya. Iya, Bu. Nah, sebelumnya ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Nah, Afni silahkan. Yang kita bahas tadi itu ada pengertian Al-Quran secara istilah, Bu. Ya, apa pengertian Al-Quran secara istilah? Yang adanya Kalam. kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Pintar, terus? Dan bagi siapa yang membacanya akan mendapat pahala. Nah, selanjutnya? Pengertian Al-Quran secara bahasa, Bu. Nah, apa secara bahasa? Qoro'a, yaqro'u, dan Qur'anan. Nah, terus? Yang artinya bacaan. Terus keistimewaan Al-Quran. Ada yang pertama sebagai pedoman hidup, Ya, terus? penyempurna Al-Quran, Terus? penyempurna kitab terdahulu. Itu ingat, Bu. Ya, terus lanjut kepada hadis, apa lagi? Pengertian hadis menurut bahasa. Ya. Ada tadi hadasah, Heeh. yang artinya kabar, berita, dan peristiwa. Ya, pintar, terus? Pengertian hadis menurut istilah. Petunjuk apa tadi itu, Bu? Hadis menurut istilah apa? Segala sesuatu, baik itu perkataan, perbuatan. Nah, pintar sekali Afni ya. Tepuk tangan untuk Afni. Nah, tingkatkan lagi ya. Nah, itulah nampaknya Ibu sudah paham semua ya. Insya Allah. Nah, Ibu sangat semangat sekali belajar di lokal ini karena anaknya sangat berpartisipasi sekali. Nah, Ibu yang sempat tadi nggak bisa duduk, dan Ibu nggak apa-apa, udah senang sekali karena partisipasi anak Ibu sangat super banget. Jadi Ibu lebih semangat lagi. Nah, inilah pembelajaran kita, Nada. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Jadi Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup semua umat Islam. Nah, biasakan membaca Al-Quran di rumah setiap sholat maghrib, bahkan setiap hari. Kata Ellen tadi, kita harus membacanya 5 kali sehari ya. Iya, Bu. Ellen bacanya 2 lembar 1 kali baca, dan harus tingkatkan ya Ellen. Tepuk tangan untuk Ellen. Nah, Nanda, berhubung waktu kita sudah habis, terlebih dan terkurang, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.